Halo guys, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan ngajak kalian naik motor dari Purwokerto menuju Jogja dengan rute yang asik selama perjalanan. Rute ini dijamin anti bosen dan anti macet. Kadang kalau kita lewat rute biasa, jalanan agak membosankan, banyak truk, bis, mobil pada ngebut. Rute yang saya pilih dari Purwokerto adalah full lewat selatan, yaitu Sokaraja, Banyumas, Kemeranjen, Nusa Wungu, Ayah, Geopark, Kebumen, Karangbolong, kemudian JLS atau Jalan Lintas Selatan, kemudian tembus ke Jalan Daendels. Kalau masih di Sokaraja, kita masih banyak melihat mobil dan truk-truk besar. Kita kasih jalan dulu motor yang nyelip di belakang truk ini ya guys. Kalau memberi jalan atau kemudahan buat orang lain, nanti kita juga akan diberi kemudahan ya guys. Wah, nyalipe agak angel iki guys. Hati-hati ya guys, sebisa mungkin jangan pernah nyalip truk dari sisi sebelah kiri. Kita biarkan saja truk ini di depan kita. Kalau sudah waktunya kesalip, nanti juga bakalan kesalip guys. Kuncinya adalah ketenangan dan kehati-hatian. Tidak ada yang lebih berharga selain kesehatan dan keselamatan diri kita sendiri. Nah kan, tidak usah gerasa-gerusu, tidak perlu kesusu. Jika sudah waktunya, truk ini bisa disalip dengan mudah. Oke guys, saat ini kita berada di jembatan Kali Serayu, yang dimana jembatannya ini cukup gede juga. Nah, kayaknya kita bakal isi bensin dulu, habis itu baru lanjut jalan lagi. Waduh, antrian Pertalit panjang banget. Kita isi pertama aja deh. Hehehe, lumayan, cuma 2 orang aja. Oke, setelah isi bensin, kita lanjut jalan lagi. Di daerah Banyumas ini, aspalnya masih baru ya guys, masih belum ada marka jalannya. Di pertigaan ini, kita bisa belok kanan atau kiri. Karena kita mau motong jalan lewat Alas Malang, maka kita belok kiri. Kalau mau lewat Kroya via Buntu, maka ambil jalur kanan. Kalau lewat jalan ini, jalannya agak bergelombang dan sedikit rusak. Tetap berhati-hati ya guys. Kita jalan lurus saja sampai bertemu pertigaan. Kemudian belok kanan ke arah selatan. Beginilah kalau hidup di desa. Pemandangannya indah, langitnya biru, udaranya bersih. Setelah ini kita akan melewati dan mendaki gunung yang di sebelah kiri ini. Kalau sudah ketemu jalan utama, lanjut belok ke kiri.
Ini adalah jalan nasional ke arah timur laut menuju ke Banjarnegara, Wonosobo, Dieng, dan seterusnya. Hati-hati, tidak jauh dari sini, kita akan belok ke kanan. Jalur yang akan kita lalui akan membelah gunung. Pastikan kendaraanmu dalam kondisi yang prima, baik itu mesin, oli, kelistrikan, dan pengereman. Dari sini jalan akan menanjak terus. Sekedar berbagi pengalaman. Kalau jalan menanjak, pastikan motor atau mobil dalam kondisi prima. Sebenarnya kalau saya lebih suka pakai kendaraan manual. Tapi saya cuma punya motor matic. Sebelum tanjakan, kendaraan agak sedikit digas, supaya mesin masih mendapatkan torsi tambahan dari akselerasi sebelum tanjakan tadi. Coba lihat, motor saya hampir kehabisan tenaga di tanjakan ini. Yang artinya tanjakan ini cukup curam ya guys. Alhamdulillahnya sore ini perjalanan cukup lancar, tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu sepi ya guys. Kondisi jalan saya perkirakan bagus, sekitar 85% sampai 90%. Sisanya adalah jalan bergelombang, berlubang, dan tidak rata. Terkadang kalau jalanan sepi dan aspal mulus membuat kita agak mengantuk, apalagi ditambah hawa yang sejuk, pemandangan yang indah, dan dompet yang tebal. Ini adalah tanjakan terakhir sebelum mencapai puncak tertinggi di Desa Karangsalam, sekitar 280-an mdpl. Jika bertemu perempatan ini, ambil jalan yang lurus ya guys. Mulai dari sini, kalian akan menjumpai banyak pedagang durian. Varian durian yang dijual di sini adalah durian bawor, durian musangking, durian duri hitam atau blackthorn, durian montong, durian jani, durian kromo, atau bineka bawor. Di sini, selain bisa menikmati durian yang masih fresh, kalian juga bisa membeli bibit duriannya. Coba lihat area sekelilingnya, banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon durian. Saya pernah mampir untuk mencoba durian bawor di sini. Harganya sekitar 70.000 sampai 80.000-an per buah. Bukan cuma soal harga dan rasa, di sini kebanyakan penjual juga memberikan garansi duriannya. Saya pernah tidak suka dengan rasanya karena menurut saya kurang manis. Dengan sigap penjualnya langsung memotong dan membukakan duriannya sampai didapat rasa yang kita inginkan. Nah, kita sudah mencapai puncak bukitnya guys. Sekarang jalanan akan menurun terus. Di sini, rem harus dalam kondisi prima. Menurut saya, paling enak menggunakan kendaraan manual, karena bisa dimanfaatkan engine brake-nya. Di lokasi ini tidak perlu takut, walaupun malam hari masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Saya pernah lewat sini jam 11 malam. Masih cukup banyak kok mobil yang lewat sini. Karena memang jalur ini sebagai jalur alternatif kendaraan kecil ke arah timur dan sebaliknya. Jalur utamanya lebih didominasi oleh truk 3 sumbu dan bis-bis besar tujuan ke Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, dan ke arah Jawa Timur.
Bagi yang senang touring, pasti bahagia kalau lewat sini. Di kejauhan, kita bisa melihat cakrawala, batas imajiner antara langit dan bumi. Saat ini kita sedang menghadap ke selatan. Cakrawala itu adalah Samudra Hindia. Di momen ini, videonya tidak saya percepat, supaya penonton bisa melihat dan mempelajari situasi dan kondisi jalan yang utuh. Karena jalannya ada yang berlubang dan bekas tambalan di beberapa titik. Jika diperhatikan, jalur ini nyaris tidak ada truk yang lewat. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari. Coba perhatikan, banyak kan pohon duriannya? Kita lihat di kanan dan di kiri, pohon durian mendominasi jalur ini. Sebenarnya tanjakan yang paling curam ada di jalur baliknya, guys. Kita lihat ada mobil Panther berwarna biru, kesulitan menanjak. Nganti ngebul kui mobilnya. Nah, kalau sudah melihat tugu durian di sebelah kiri, artinya kita sudah mencapai bawah. Kalau sudah bertemu dengan lampu merah, kita lurus saja. Kalau ke kiri itu jalan nasional ke arah timur, yaitu ke Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, dan Yogyakarta. Memang kalau belok kiri, perjalanan bisa lebih cepat. Tapi di video kali ini, kita akan melewati jalur yang tidak biasa. Kita akan terus ke selatan, sampai mentok ke pantai. Baru kita ke timur. Sebenarnya paling bagus itu ketika padi sudah ditandur, pemandangannya lebih bagus dan hijau. Bus, karena aspalnya bagus dan mulus, jadi banyak orang yang ngebut ya guys.
Wah, momennya pas sekali. Pas ada kereta lewat, guys. Perlintasan kereta ini adalah jalur kereta api Daop 5 Purwokerto yang berada di lintas selatan. Kalau ke kiri ke arah timur, kalau ke kanan ke barat, bisa ke arah Jakarta atau ke Bandung. Kartanegara apa? Stasiun Penraja. Alhamdulillah, di perlintasan kereta ini masih cukup tertib lalu lintasnya, tidak semrawut seperti di kota-kota besar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sambung lagi di part 2. Like jika suka video ini dan dislike kalau tidak suka. Tapi jangan lupa di-subscribe dan di-komen ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.